Forza Milan. Welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini tanggal 5 September 2022. Review sedikit tentang pertandingan derby Milan, yang dimana Milan telah memenangkan derby Milan itu dengan skor sangat tipis 3-2, dan dimana kita bisa comeback dari permainan Inter, dan dimana kita tahu bahwa Brozovic membawa Inter lebih unggul dulu. Tentunya dengan skor meyakinkan tapi tipis membuat Milan bisa merasa confident untuk menghadapi laga tandang pertama Liga Champions musim 2022-2023. Untuk derby Milan sendiri, kita tahu bahwasanya perjalanan sangat alot dan jual beli serangan terjadi di laga ini. Tentu saja ini bukan karena perebutan gelar Scudetto, karena masing-masing sama mengoleksi 19 Scudetto dan Milan harus mempertahankan Scudetto dan bisa menambah bintang 2 di lambang Milan. Sebelum kick off, kita tahu bahwasanya ada tidak respect dilakukan oleh Calhanoglu kepada Theo. Tidak berjabat tangan, tetapi tangan Theo melakukannya untuk menggeplak kepala dari Hakan Calhanoglu. Di derby ini setelah kick off, kita tahu bahwasanya jual beli terdapat di permainan ini. Kita tahu bahwasanya banyak insiden-insiden yang melibatkan Theo Hernandez dan Dumfries, yang dimana kedua pemain ini sangat emosional untuk di pertahanan masing-masing. Theo dengan kecepatan dan akselerasinya membuat frustasi bagi Dumfries yang kala itu sangat bertahan, padahal Dumfries adalah pemain bertipikal menyerang. Tentu saja ini dimanfaatkan oleh Mail dan Benacer, bisa mengeksploitasi lubang yang ditinggalkan oleh Dumfries kala Inter melakukan counter attack. Dari 4 pemain belakang Milan diturunkan di derby Milan ini, Simon Kjaer, Tomori, Calabria dan Theo Hernandez, yang sangat bekerja keras adalah Tomori dan Kjaer. Terbukti solidnya pertahanan ini bisa membuat frustasi para penyerang Inter, dan 2 gol yang diserangkan oleh Inter ke gawang Milan ini bukan proses yang mudah, tetapi sangat sulit untuk ditebus oleh penyerang-penyerang Inter. Tentu saja dengan kemenangan 3-2 dan hadirnya para petinggi Milan, baik yang lama dan yang baru, dari elite manajemen dan Red Bull Capital, mengindikasikan bahwa transfer Milan dari transisi baik dari elite ke Red Bull Capital menjadi lebih baik dan terbukti bisa memenangkan skor 3-2. Ini adalah kado manis bagi elite manajemen dan kado manis juga bagi Red Bull Capital yang bisa mengakuisisi Milan secara finansial. Di laga ini juga kita tahu bahwasanya banyak kontroversi yang dilakukan oleh wasit. Saya menilai, admin Milan ada di hati menilai bahwasanya wasit sudah bertindak tegas dan bisa memedam emosinya, yang pemain Inter selalu memprovokasi wasit, tetapi pemain Milan bukan memprovokasi wasit, tetapi harus bisa meredam untuk memprovokasi wasit, tetapi langsung ke pemain Inter. Tentunya juga kita tahu bahwasanya ada insiden di Giroud versus Skriniar, yang dimana Giroud itu benar dalam penguasaan bolanya, tetapi Skriniar langsung jatuh bangun. Tentunya juga yang dilakukan oleh Lautaro Martinez yang sedikit singgol oleh Theo, langsung jatuh dan meminta kartu kepada wasit, padahal Theo sudah mendapatkan kartu kuning di laga ini. Pertandingan selesai dan bisa membuat kado manis dan bisa membuat para pemain ini bisa melenggang ke kandang Salzburg. Liga Champions 2022-2023
Salzburg versus Milan akan dipimpin oleh wasit bernama Jovanovic asal Serbia, yang dimana wasit Jovanovic ini adalah wasit yang telah memimpin Milan mengalahkan Dude Langi di Europa League 2018-2019. Tentu saja ini sebuah keuntungan bagi Milan memiliki wasit yang kredibelnya sangat baik di UEFA Champions League. Apakah sama susunan pemain yang diturunkan oleh Milan di derby Milan dengan bertandang ke Salzburg? Tentunya saja kita berpendapat bahwasanya komposisi pemain yang diturunkan di derby Milan sama halnya dengan di Salzburg. Tentunya saja ini akan membuat para pemain ini lebih alot dan lebih kompetitif. Dan minusnya juga tidak didaftarkannya Yacine Adli dengan Frank yang mendapat pinjam dari Wolfsburg. Tentu saja ini kabar yang tidak enak karena Adli dengan Frank pernah bermain di Liga Champions. Daftar pemain ini Pioli telah mencoret Adli dan Frank dari penyisian grup Liga Champions. Tentu saja komposisi ini bisa diisi oleh pemain baru Kete Laere dengan Sergio Des. Tentu saja semoga saja Milan memenangkan pertandingan pertama di Liga Champions di fase grup. Tentu saja kita tahu bahwasanya setelah ini Milan akan menghadapi pertandingan-pertandingan hebat di Liga Serie A selanjutnya. Semoga saja Milan berhasil memetik kemenangan di kandang Salzburg. Tentu saja di fase grup ini kita bergabung dengan Chelsea, Salzburg, dan Dinamo Zagreb. Dan kita semoga bisa memetik kemenangan dengan skor meyakinkan untuk mengamankan juara grup ini, yang notabene kalau juara grup bisa menemukan lawan-lawan muda di grup selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video Milan Nada di Hati. Terima kasih juga kepada subscriber Milan Nada di Hati. See you for next video. Forza Milan.